Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 6 September 2021, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Kekal Maha Kuasa, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu, agar dapat membicarakan dengan teman dan sesama belas dan kasih setiamu yang kau gunakan untuk menghadapi kami. Engkau memberikan kepada kami hari-hari kerja, tetapi juga Engkau memberi kepada kami hari-hari libur, bahkan hari-hari untuk memuliakan Engkau. Maka berkatilah hari-hari kami demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Injil ini dibahas tentang dasar-dasar kehidupan kita, tentang hukum dan cinta kasih. Cinta kasih mengalir dalam diri orang karena dia diberi kehidupan oleh Tuhan dan diciptakan karena cinta kasih. Maka cinta kasih harus dilaksanakan dalam 24 jam per hari. Lalu kenapa ada hukum? Hukum dulu hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Tetapi hukum kemudian diperbaharui dalam hidup. Ada hukum agama yang menyatakan bahwa satu hari, khususnya orang Yahudi, hari Sabat, itu ada hari libur, hari khusus untuk istirahat dan berdoa. Maka kalau kita perhatikan ada 3 model hari libur, hari doa. Hari Jumat untuk umat Muslim, hari Sabtu untuk umat Yahudi, hari Minggu untuk umat Kristiani. Kegiatan Sabat sebetulnya positif. Karena apa? Mengambil hari, mereka memuji Tuhan, membaca kitab Taurat. Bahkan ada yang menghafalkannya. Itu positif. Namun menjadi negatif manakala dua nilai ini bertabrakan. Apakah hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa yang baik sekalipun? Atau hari Sabat merupakan kesempatan untuk berbuat baik? Maka Yesus mengemukakan dan bertanya kepada orang-orang Farisi, apakah boleh berbuat sesuatu pada hari Sabat? Tentu dalam urusan biasa ya berdoa. Namun ada kasus per kasus
Seperti dikatakan dan diungkapkan dalam Injil pada hari ini. Itu orang yang stroke. Orang yang stroke itu menderita. Maka penderitaan itulah yang ingin dikurangi oleh Yesus. Maka Yesus bertanya, apakah diperbolehkan orang berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau menyembuhkan itu berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau itu dia katakan baik, mengapa itu bertentangan dengan Sabat? Karena hukum pasti ada landasannya kasih. Dan inilah yang kurang bisa diterima oleh orang Yahudi, hukum ya hukum kaku. Landasan cinta kasihnya tidak diperhatikan. Nah justru disitulah Yesus ingin mengajak kita bahwa hukum harus bermuatan cinta kasih, barulah bernilai tinggi dan luhur. Maka tidak bisa dipertentangkan Sabat dengan pelaksanaan cinta kasih. Seperti misalnya pada hari Sabat, hari Sabtu, bagaimana orang-orang sakit di rumah sakit saat ini. Apakah dibiarkan? Tidak, dilanjutkan perawatannya. Kenapa? Di dalam hukum Sabat itu ada cinta kasih. Nah disinilah saudara terkasih, Yesus ingin mengajarkan kepada kita. Maka lalu dia juga melihat reaksi. Ya, reaksinya apa? Dia mengatakan kepada si sakit, ulurkan tanganmu. Nah, itu tidak boleh menurut hukum Sabat. Tetapi Yesus melakukannya karena di dalamnya hukum cinta kasih dan sembuh. Bagaimana reaksi orang Farisi setelah melihat orang disembuhkan? Bukan bersyukur kepada Yesus, tapi marah. Nah inilah beda visi. Maka kalau kita lihat orang berbeda visi, sulit untuk bekerja sama. Kita harus mempunyai satu visi, satu misi, dan juga bermacam-macam aksi. Semoga kita semakin jelas mengapa Yesus mengajarkan hukum dalam cinta kasih dalam hukum. Sehingga hidup kita penuh dengan keseimbangan dan kegembiraan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Selamat berkarya dalam cinta kasih. Dan biarlah semangat yang diberikan dan diberikan contoh oleh Yesus dapat kita lakukan dalam kenyataan kita hidup sehari-hari. Tuhan memberkati.